Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis manajemen strategik PT Mayora Indah Tbk. Sebelum lanjut ke penjelasan, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Milha Alfionita, yang kedua ada Sofiatun, yang ketiga ada Nurul Istiqomah, dan yang terakhir ada Risma Febriana. Yang pertama ada company profile PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1977, berlokasi di Tangerang. Menjadi perusahaan go public pada tahun 1990. Mayora bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan dan minuman. Saat ini, Mayora memproduksi dengan memiliki 6 divisi, yang masing-masing menghasilkan produk yang berbeda, di antaranya biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, Mayora telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. PT Mayora Indah Tbk memiliki visi dan misi. Visi Mayora yaitu menjadi produsen dengan kualitas produk makanan dan minuman yang dipercaya oleh konsumen baik di pasar domestik maupun internasional, dan mengendalikan saham yang signifikan. Sedangkan misi Mayora memiliki 3 misi, di antaranya yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perusahaan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan berada. Berikutnya adalah analisis komponen visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. Analisis visi terhadap kriteria. Visi Mayora adalah menjadi produsen dengan kualitas produk makanan dan minuman yang dipercaya oleh konsumen baik di pasar domestik maupun internasional dan mengendalikan saham yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis, perusahaan Mayora telah memenuhi komponen visi diantaranya menarik, layak, bermakna, dan dapat diukur. Tetapi perusahaan Mayora belum memenuhi komponen singkat karena memiliki kalimat yang cukup panjang dan cukup sulit untuk diingat. Berikutnya adalah analisis 9 komponen misi dari perusahaan Mayora. Misi Mayora yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Dari hasil analisis komponen misi Mayora, yaitu telah memenuhi komponen misi konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, fokus kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas, fokus pada citra publik, dan fokus pada karyawan. Kemudian untuk misi kedua adalah dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dari hasil analisis bahwa perusahaan Mayora telah memenuhi komponen misi konsumen, produk atau jasa, pasar, fokus kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas, fokus pada citra publik, dan fokus pada karyawan. Kemudian untuk misi yang ketiga adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan Mayora telah memenuhi komponen misi konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, fokus kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas, fokus pada citra publik, dan fokus pada karyawan. Berikut adalah keterangan dari tabel di atas. Nomor 1 adalah konsumen, 2 produk atau jasa, 3 pasar, 4 teknologi, 5 fokus kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas, 6 filosofi, 7 konsep diri, 8 fokus pada citra publik, 9 fokus pada karyawan.
Untuk tanda V artinya adalah sesuai dengan kriteria, sedangkan untuk tanda X artinya tidak sesuai dengan kriteria. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis di atas bahwa misi yang disampaikan PT Mayora Indah Tbk tidak menjelaskan terkait filosofi dan konsep diri. Berikutnya adalah analisis visi dan misi terhadap implementasi. Berikut adalah implementasi visi perusahaan Mayora. Yang pertama adalah jaringan distribusi yang kuat dengan semakin meluasnya pangsa pasar penjualan produk hingga ke mancanegara. Kedua, memperhatikan kualitas produk dengan menggunakan standar kualitas mulai dari bahan baku, proses produksi hingga hasil akhir produk. Ketiga, perusahaan terus berusaha memperluas jaringan distribusinya di seluruh dunia sehingga perusahaan dapat mengendalikan saham yang signifikan. Dan yang terakhir adalah perusahaan memiliki kurang lebih 500 distributor di seluruh dunia. Selanjutnya adalah analisis misi terhadap implementasi. Implementasi misi pertama dari perusahaan Mayora adalah semakin meluasnya pangsa pasar penjualan produk hingga ke mancanegara, yaitu lebih dari 80 negara dan beberapa benua antara lain benua Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika, sehingga produk dapat bertahan di pasar persaingan nasional dan dapat melebarkan pangsa pasar sampai internasional. Kedua adalah implementasi dari misi kedua dari perusahaan Mayora sendiri, yaitu perusahaan cukup kuat bila dibandingkan dengan pesaingnya berdasarkan perolehan skor bobot total sebesar 3,4. Hasil metrik profit kompetitif menunjukkan bahwa Mayora memiliki manajemen yang terbaik di antara perusahaan Indofood maupun 3 pilar. Mayora mendapatkan perolehan skor 3,4, Indofood mendapatkan total skor 3,15, sedangkan 3 pilar sejahtera mendapatkan total skor 2,4. Kemudian, implementasi misi ketiga dari perusahaan Mayora adalah selalu meningkatkan efisiensi untuk mengurangi penggunaan material dan energi yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian, meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat yang berada di sekitar dengan memberi mereka kesempatan sebagai pekerja dan memberikan penyuluhan pada masyarakat sekitar, terutama penyuluhan mengenai kebersihan dan cara hidup sehat. Berikutnya adalah mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal pada perusahaan Mayora, yaitu terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatannya sendiri yaitu perusahaan Mayora dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Kedua, jaringan distribusi yang kuat sehingga dapat melebarkan pangsa pasar sampai internasional. Ketiga, menggunakan sistem manajemen kualitas dan quality control dalam proses produksinya. Keempat, sebagai perusahaan yang berkredibilitas tinggi, juga memberikan fasilitas kepada karyawan berupa jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Kemudian untuk kelemahannya, perusahaan Mayora memiliki kelemahan pada sisi kurangnya promosi secara online. Kontribusi penjualan digital atau e-commerce di Mayora pun masih kecil atau sekitar 1%. Kemudian yang kedua adalah masih terdapat bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri, dan yang terakhir adalah biaya periklanan yang cukup tinggi. Faktor lingkungan eksternal. Ada 2, yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluang sendiri, yang pertama, adanya Masyarakat Ekonomi Asia atau MEA. MEA dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN. Lalu yang kedua ada meningkatnya jumlah penduduk. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat serta semakin besarnya kebutuhan makanan dan minuman, khususnya produk olahan. Melihat potensi pertumbuhan industri di dalam negeri, pemerintah terus mendorong pelaku industri makanan dan minuman untuk memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Sehingga dengan adanya jumlah penduduk sekarang sekitar 267 juta orang menjadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi industri makanan dan minuman. Lalu yang ketiga, gaya hidup instan. Sekarang kita hidup di zaman modern, di mana semua sudah serba instan, praktis, canggih, dan cepat tanpa perlu banyak membuang waktu dan tenaga. Kesibukan dan tuntutan hidup masyarakat modern yang memiliki sedikit waktu untuk melakukan kegiatan di rumah seperti memasak dan lainnya membuat mereka
suka dengan hal-hal yang praktis, seperti makanan siap saji yang sekarang banyak beredar karena selain harganya terjangkau, makanan siap saji mudah diolah, cepat, dan praktis, tahan lama, serta rasanya pun enak. Lalu yang keempat, memiliki segmen pasar yang luas. Salah satu produk yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk yaitu produk permen. Produk tersebut memiliki potensi yang besar dalam pasar bisnis, tidak hanya di pasar lokal saja, namun pasar internasional juga. PT Mayora Indah Tbk juga sudah bekerja sama dengan distributor di beberapa negara, seperti di Arab Saudi. Mayora telah bekerja sama dengan resto-resto besar sebagai distributor. Mayora juga memiliki kantor pemasaran di sejumlah negara, antara lain di Malaysia, Thailand, Filipina, Jerman, dan Polandia. Dengan segmentasi pasar yang luas, ini maka dapat melebarkan sayap PT Mayora Indah Tbk sehingga produk dari PT Mayora ini bisa dikenal sampai mancanegara, tidak hanya di Indonesia saja. Hal tersebut juga akan meningkatkan jumlah konsumen sehingga profit yang akan didapat perusahaan pun juga akan meningkat. Ada ancaman. Yang pertama yaitu kenaikan tarif listrik. Kenaikan tarif listrik menjadi salah satu ancaman bagi semua perusahaan, termasuk PT Mayora Indah Tbk. Karena dengan adanya kenaikan tarif listrik, maka menambah beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, kenaikan UMR. Kenaikan UMR juga akan membuat pengeluaran perusahaan meningkat. Kenaikan upah dapat merugikan perusahaan jika tidak diiringi dengan kenaikan profit. Lalu yang ketiga ada infrastruktur di Indonesia yang tidak memadai. Infrastruktur yang tidak memadai di Indonesia menjadi salah satu ancaman bagi PT Mayora Indah Tbk karena akan menghambat perluasan produk Mayora ke penjuru negeri. Lalu yang keempat, ada pengaruh pelemahan nilai tukar. Melemahnya nilai tukar rupiah menjadi ancaman bagi PT Mayora Indah Tbk karena akan meningkatkan pembayaran cukai. Lalu yang kelima ada pertambahan jumlah pesaing. Pertambahan jumlah pesaing juga merupakan ancaman bagi PT Mayora Indah Tbk karena adanya kemungkinan pesaing mengeluarkan produk yang hampir sama kualitasnya namun dengan harga yang lebih murah. Itu dapat menyebabkan berkurangnya konsumen PT Mayora sehingga PT Mayora harus selalu berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk pelanggan agar pelanggan tetap loyal terhadap produk PT Mayora. Strategi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Ada 3 strategi, yaitu strategi segmenting, strategi targeting, dan strategi positioning. Untuk strategi segmenting sendiri ada 4. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Pada segmen pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pengembangan pasar internasional, PT Mayora lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk yang padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam dengan tujuan untuk meluaskan pasar. Lalu yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan demografis yang dilakukan PT Mayora adalah tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu karena kebanyakan produk Mayora dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan. Dari berbagai usia, latar belakang, pendidikan, pendapatan, serta gender. Jadi Mayora dapat mencakup beberapa segmen pasar sekaligus dan tidak mengelompokkan segmentasi berdasarkan demografis secara spesifik. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan produk
dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada konsumen untuk menentukan kebutuhan dan keinginan dari para konsumen yang disesuaikan dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen sehingga Mayora dapat diterima dengan mudah oleh konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lalu yang keempat ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku dilakukan dengan memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan. Apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas? Pada hal ini, Mayora lebih menyegmenkan dirinya pada pemenuhan kualitas yang baik. Selain itu, segmentasi juga dilakukan dengan memperhatikan faktor keloyalan dari pelanggan. Karena ketatnya persaingan, maka segmentasinya lebih berfokus pada penjagaan kualitas untuk mempertahankan keloyalan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi targeting. Strategi target utama yang ditetapkan oleh PT Mayora yaitu strategi diferensiasi produk dengan menekankan pada kualitas dan juga inovasi terus-menerus. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan semakin pesatnya perkembangan masyarakat kelas menengah dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya kualitas barang yang mereka konsumsi. Segmentasi, targeting, dan juga positioning yang dilakukan oleh PT Mayora Indah melahirkan terciptanya brand Mayora yang merajai hampir seluruh pangsa pasar dunia di lebih dari 80 negara sebagai brand customer good yang terkemuka di dunia. Dan yang terakhir adalah strategi positioning. Strategi positioning sendiri ada 5. Yang pertama yaitu positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. PT Mayora Tbk menggunakan strategi ini misalnya dalam produk energen. Mayora melakukan branding terhadap energen dengan cara menonjolkan manfaatnya sebagai minuman makanan bergizi yang praktis untuk pengganti sarapan keluarga Indonesia. Lalu yang kedua yaitu positioning berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora Indah Tbk menggunakan konsep harga yang dapat dijangkau oleh konsumen di semua produknya dengan kualitas yang baik pula. Mengingat banyak produk dari Mayora yang menjadi market leader seperti Kopiko, mie gelas, Beng Beng, Roma, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah positioning berdasarkan penggunaan atau aplikasi. Contohnya produk mie gelas yaitu penggunaan gelas dalam menyeduh mie. Tentunya aplikasi ini praktis dan beda dari produk lain yang kebanyakan menggunakan mangkok atau cup dalam aplikasi penyajiannya. Lalu yang keempat ada positioning berdasarkan kelas produk. PT Mayora Indah Tbk menggunakan positioning strategi ini dalam fokus mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Pada awalnya Mayora menggunakan brand Roma hanya untuk produk Mary biskuitnya. Tetapi untuk menangkal persaingan kemudian Roma berinovasi menggunakan varian-varian yang berbeda seperti Roma Slay Olay, Roma Better, dan lain sebagainya. Jadi yang pada awalnya kelas produknya hanya untuk bayi, kemudian dengan inovasi ini bisa dikonsumsi untuk berbagai jenis kalangan. Lalu yang kelima ada positioning berdasarkan kompetitor. PT Mayora Indah Tbk menggunakan positioning strategi ini, misalnya dalam produk super keju. Produk ini menandingi produk Richeese Nabati dari Nabati Group. Caranya adalah dengan memberikan kemasan produk yang lebih besar dari produk Richeese dengan harga yang sama. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di slide-slide sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan bahwa PT Mayora Indah Tbk sudah melakukan kegiatan operasionalnya dengan sesuai dari strategi maupun visi misi perusahaannya.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.